Sosok Haryono, sopir taksi bongkar aksi brutal Brigadir Anton yang tembak warga, kini dipenjara. Nasib pahit Muhammad Haryono, sopir taksi yang baru bongkar pembunuhan sadis oknum polisi, kini berujung di penjara. Haryono kini ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus penembakan yang dilakukan oleh Brigadir Anton Kurniawan Setianto, AKS. Untuk diketahui, Brigadir Anton merupakan personel Polresta Palangkaraya Raya yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat setelah kasus dugaan penembakan terhadap warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terendus. Istri Haryono, Yuliani, 38, tampak terlihat murung saat membesuk suaminya di rumah tahanan Polresta Palangkaraya, Selasa, 17 Desember 2024. Ibu dua anak itu mengaku masih tidak menyangka dan syok dengan penetapan tersangka suaminya. Yuliani merasa bahwa ketidakadilan sedang menimpa keluarganya. Sebab, suami dan dirinya lah yang berinisiatif melaporkan kasus ini untuk mengungkap kebenaran, namun berujung pada penetapan tersangka. Suaminya, ketika kejadian, hanya seorang sopir taksi online yang dipesan oleh Brigadir Anton, namun nasib sial membuatnya harus menyaksikan tindakan brutal polisi dari Satuan Sabara Polresta Palangkaraya itu. Setelah kejadian pada tanggal 27 November itu, saya sempat heran, suami datang ke rumah tapi tiba-tiba murung, suka ketawa-ketawa sendiri, enggak mau makan, kalau makan harus saya suapin, ungkap Yuliani. Baginya, Haryono merupakan sosok suami yang humoris dan periang. 4 hari berselang, Yuliani semakin penasaran dengan penyebab perubahan sikap suaminya. Setelah meyakinkan suaminya untuk bercerita, Haryono pun mulai mengisahkan kejadian berdarah itu kepada sang istri. Suami saya menyopiri mobil, Daihatsu, Sigra, untuk mengantarkan anggota, Brigadir Anton, tapi lewat dari PAL 38 Jalan Cilikriwut, Trans Kalimantan, anggota itu menyetop sopir pick-up, terus sopir itu dibawa masuk ke mobil, tanya-tanya masalah pungli, habis itu ditembak kepalanya di dalam mobil, ungkap Yuliani. Brigadir Anton memposisikan dirinya di kursi belakang sopir. Haryono selaku sopir duduk bersebelahan dengan korban, seorang kurir ekspedisi asal Banjarmasin berinisial AP yang menjadi korban tindakan brutal Anton. Awalnya ngobrol biasa, bertanya-tanya soal pungli ketika melewati pos polisi di KM 38 Cilikriwut, habis itu korban diajak naik mobil, lalu ditembak di kepala 2 kali, ucap Yuliani. Yuliani langsung syok mendengar penuturan suaminya yang menjadi saksi mata atas kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Brigadir Anton. Sisi kemanusiaan mereka tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Kami mikirkan, yang dilihat suami saya ini kan, kejadian, kriminal, meskipun kami berdua orang bodoh, tapi kita berpikir, manusiawi sajalah, apalagi ketika melihat korban dibuang begitu saja sama si pelaku, hati nurani suamiku merasa bersalah, jelasnya. Setelah kejadian, Brigadir Anton berusaha menutup-nutupi tindakan sadisnya itu. Bahkan, Anton beberapa kali mengancam Haryono selaku saksi mata supaya tutup mulut terhadap aksi brutalnya. Haryono juga pernah ditransfer uang tunai sebesar 15 juta rupiah oleh Anton. Akan tetapi dia dikembalikan karena tidak ingin terlibat dalam kasus pembunuhan itu. Haryono pun bersikukuh untuk melaporkan kasus tersebut. Hati nurani dia dan sang istri tergerak untuk melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palangkaraya karena merasa kasihan dengan korban, meski di tengah ancaman Brigadir Anton. Saya laporkan kasus ini bersama suami. Selasa, 10 Desember 2024, Minggu kemarin, ke Jatanras Polres, kami mau mengungkap kebenaran, tapi malah jadi tersangka, ungkap wanita asal Desa Pangkoh, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah ini. Yuliani tidak terima dengan penetapan tersangka suaminya. Suaminya melaporkan kasus itu dengan niat baik untuk mengungkapkan kasus itu. Mereka juga mengungkapkan adanya anggota polisi yang melakukan tindakan brutal menggunakan senjatanya. Terus kenapa sekarang malah suami saya yang jadi tersangka, yang tadinya berstatus saksi, sudah dibawa pulang, namun dijemput lagi oleh polisi, lalu tiba-tiba kemarin malah jadi tersangka, ungkap Yuliani.